Langit sore di hari itu tampak kelabu, seolah ikut menyesali apa yang sedang terjadi. Di sebuah rumah sederhana yang dipenuhi dekorasi bunga melati dan mawar putih, duduklah seorang pengantin perempuan dengan wajah datar tanpa ekspresi. Dialah Dini, perempuan berusia 26 tahun yang hari itu mengenakan kebaya putih gading, cantik, anggun, tapi tanpa senyum. Di hadapannya duduk seorang pria sederhana dengan wajah lembut dan sorot mata teduh. Pria itu bernama Arga. Ia mengenakan beskap coklat muda, dengan tangan yang sedikit gemetar menandatangani akad nikah. Saat ia mengucap ijab kabul dengan suara mantap, semua orang yang hadir menitikkan air mata haru. Semua, kecuali Dini. Hatinya hampa. Bukan karena ia tak mengerti makna pernikahan, tapi karena hatinya masih tertambat pada seseorang yang lain, Randy, cinta masa lalunya yang hilang tanpa pamit 3 tahun lalu. Dini menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Suara penghulu terdengar sayup, doa-doa dipanjatkan, ucapan selamat datang bertubi-tubi. Semua orang bersorak bahagia, tapi bagi Dini, hari itu bukanlah hari yang membahagiakan. Ia merasa seperti boneka yang diatur oleh tangan-tangan yang lebih berkuasa dari dirinya sendiri. "Selamat ya, Din," ucap sahabatnya, Rara, sambil menggenggam tangannya dengan haru. "Akhirnya kamu menikah juga. Arga itu orang baik, kamu beruntung." Dini hanya tersenyum tipis. "Beruntung?" pikirnya getir. "Aku bahkan tidak mengenalnya," gumamnya dalam hati. Beberapa minggu sebelumnya, Dini sebenarnya sudah menolak lamaran itu. Ia bekerja sebagai sekretaris di sebuah perusahaan ekspor-impor, hidup mandiri di Jakarta, dan tak berniat menikah dalam waktu dekat. Namun, orang tuanya di kampung mendesak keras. "Dini, kamu sudah cukup umur. Arga itu anak Pak Rahmat, teman lama ayah. Orangnya baik, rajin, dan pekerja keras. Kami tenang kalau kamu menikah dengan dia," kata ibunya suatu malam lewat telepon. Dini menolak halus, tapi ibunya menangis. Ayahnya bahkan sampai berkata, "Kami hanya ingin melihat kamu bahagia, Nak. Kami tidak tahu sampai kapan kami bisa menemanimu." Kata-kata itu menancap di hati Dini. Ia tahu, menolak berarti mengecewakan kedua orang tuanya. Maka ia menyerah. Ia mengiyakan lamaran itu, bukan karena cinta, tapi karena rasa hormat dan tanggung jawab sebagai anak. "Baiklah, kalau itu yang membuat ayah dan ibu bahagia," katanya waktu itu, dengan suara berat. Kini, di pelaminan, ia duduk di samping Arga. Pria itu sesekali mencuri pandang, mungkin mencoba membaca isi hati perempuan yang baru sah menjadi istrinya. Tapi setiap kali mata mereka bertemu, Dini mengalihkan pandangan. Arga hanya tersenyum, seolah mengerti. Sore itu berakhir dengan pesta sederhana. Setelah semua tamu pulang, rumah terasa lengang. Dini masuk ke kamar pengantin dengan langkah pelan. Arga menyusul tak lama kemudian. Suasana di antara mereka sangat canggung. "Capek ya, Din?" tanya Arga lembut sambil membuka jasnya. Dini hanya mengangguk. "Iya, sedikit." Arga tersenyum. "Kamu nggak usah canggung. Aku tahu, mungkin kamu belum siap dengan semua ini." Dini menatapnya, agak terkejut karena Arga bisa membaca perasaannya. Tapi ia hanya menjawab singkat, "Maaf, Mas." "Untuk apa minta maaf?" Arga mendekat, tapi suaranya tetap pelan. "Aku tahu, cinta itu nggak bisa dipaksa. Aku nggak minta kamu mencintaiku sekarang. Aku cuma minta satu hal, izinkan aku jadi seseorang yang bisa kamu percaya."
Kata-kata itu membuat dada Dini terasa sesak. Ia tak bisa menjawab apapun. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang. Bukan karena terharu, tapi karena bingung. Mengapa pria ini bisa begitu sabar pada seseorang yang bahkan tak mencintainya? Malam pertama mereka berlalu tanpa sentuhan. Arga tidur di sofa kecil di pojok kamar, sementara Dini berbaring di ranjang dengan punggung menghadap ke arahnya. Dari kejauhan, Dini mendengar Arga berzikir pelan sebelum tidur. Ada ketenangan dalam suaranya yang membuat Dini sulit memejamkan mata. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, "Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa berpura-pura, Tuhan. Tapi tolong, jangan biarkan aku menyakiti orang sebaik dia." Hari-hari setelah pernikahan berjalan kaku. Dini kembali bekerja, sementara Arga membuka bengkel kecil di depan rumah mereka. Ia lulusan teknik mesin, dan bengkel itu adalah hasil tabungannya selama bertahun-tahun. Setiap pagi, Arga menyiapkan sarapan, nasi goreng sederhana atau roti panggang dengan teh manis. Dini jarang menyentuhnya. "Aku sarapan di kantor aja, Mas," katanya setiap kali, lalu bergegas pergi. Arga hanya mengangguk, lalu membereskan piring yang bahkan belum disentuh. Tetangga sering memuji Arga. "Mas Arga itu suami idaman, ya. Rajin, ramah, dan sayang istri." Tapi hanya Arga yang tahu, cintanya berjalan satu arah. Malam-malam di rumah mereka sunyi. Dini lebih sering menatap layar ponsel, scroll media sosial, atau membaca pesan-pesan lama dari Randy yang dulu masih ia simpan. Kadang, ia menangis diam-diam, mengenang masa lalu yang menurutnya lebih berwarna. Arga tahu itu. Ia melihat, ia paham, tapi ia memilih diam. Suatu malam, hujan turun deras. Listrik padam. Dini yang sedang bekerja dengan laptop mengeluh, "Aduh, ini gimana sih, Mas? PLN nggak becus banget." Arga menyalakan lilin dan menaruhnya di meja. "Sabar ya, Din. Aku ambilkan selimut, udaranya mulai dingin." Saat ia kembali, Dini duduk diam di kursinya, menatap lilin yang berkedip-kedip. "Mas, kenapa kamu mau menikah sama aku?" tanyanya tiba-tiba. Arga tertegun. Lalu ia tersenyum kecil. "Karena aku percaya, orang yang aku cintai itu kamu. Walaupun aku tahu, mungkin kamu belum bisa membalasnya." Dini menatap wajahnya yang diterangi cahaya lilin. Ada ketulusan di sana. Tidak ada gengsi, tidak ada paksaan. Hanya cinta yang tenang dan tulus. "Tapi kamu nggak takut disakiti?" Arga menggeleng. "Kalau aku takut disakiti, aku nggak akan berani mencintai. Aku cuma ingin kamu tahu, aku di sini bukan untuk menuntut. Aku cuma ingin menemanimu, sebaik yang aku bisa." Hening sejenak. Dini menunduk. Hatinya terasa bergetar, bukan cinta, tapi rasa iba dan bingung yang bercampur menjadi satu. Beberapa hari kemudian, Dini mendapat pesan dari nomor asing. "Din, ini aku, Randy. Aku sudah di Jakarta lagi. Aku ingin ketemu." Dini terdiam lama di depan layar ponselnya. Dadanya berdebar. Nama itu, Randy, membangkitkan kenangan yang selama ini berusaha ia kubur. Arga muncul dari dapur sambil membawa 2 gelas teh hangat. "Kamu kenapa, Din?" tanyanya lembut. Dini buru-buru mengunci layar ponselnya dan tersenyum tipis. "Nggak, Mas. Nggak apa-apa." Arga mengangguk, meletakkan teh di meja, dan berkata, "Kalau ada yang bikin kamu sedih, kamu boleh cerita.
Aku nggak akan marah, aku cuma pengen tahu biar bisa bantu. Dini menatapnya sekilas. Entah kenapa, justru tatapan teduh itu membuat dadanya semakin berat. Malam itu, saat Arga sudah tertidur di sofa seperti biasa, Dini menatap layar ponselnya sekali lagi. Ia membuka pesan Randy, dan dengan jari bergetar, ia mengetik balasan. Iya, kita ketemu. Dan di luar, hujan kembali turun perlahan. Sebagai pertanda bahwa badai yang sesungguhnya baru akan dimulai. 3 bulan telah berlalu sejak hari pernikahan itu. Namun suasana di rumah kecil Dini dan Arga tak pernah benar-benar hangat. Rumah mereka sederhana, 2 kamar, 1 ruang tamu mungil, dapur kecil di belakang, dan halaman depan yang dijadikan bengkel. Dari luar terlihat seperti rumah bahagia, tapi di dalamnya hanya ada kesunyian yang menyesakan. Pagi-pagi, suara motor pelanggan yang datang ke bengkel Arga selalu memecah hening. Arga sibuk bekerja, sedangkan Dini berangkat ke kantornya dengan langkah cepat, seolah ingin segera menjauh dari rumah itu. Setiap kali Arga mencoba mengantar, Dini selalu menolak halus. "Nggak usah, Mas. Aku bisa sendiri. Lagian kantorku searah sama Rara, nanti aku nebeng aja." Arga hanya mengangguk. Ia menatap punggung Dini yang semakin menjauh, lalu menghembuskan napas panjang. Di wajahnya ada kelelahan, tapi bukan karena kerja, melainkan karena menahan perasaan yang tak pernah terbalas. Di kantor, Dini terlihat profesional dan tegas. Rekan-rekan kerjanya tak ada yang tahu bahwa pernikahannya dingin. Ia selalu tampak ceria, tertawa di antara tumpukan berkas dan rapat. Namun setiap kali pulang ke rumah, senyum itu hilang begitu saja. Suatu malam, saat Dini baru pulang, Arga sedang duduk di ruang tamu sambil membaca buku kecil berisi catatan keuangannya. "Capek ya, Din?" tanyanya lembut sambil berdiri. "Aku udah siapin makan malam." Di meja makan sudah tersaji sayur asem dan ikan goreng. Aroma masakannya sederhana tapi menggugah. Namun Dini hanya menatapnya sebentar. "Maaf, Mas. Aku udah makan di luar tadi sama teman kantor." Arga mengangguk pelan. "Oh, ya udah. Kalau gitu aku makan duluan ya." Suara sendok beradu dengan piring menjadi satu-satunya bunyi di ruang makan malam itu. Dini naik ke kamar tanpa berkata apa-apa. Arga menatap piringnya, lalu tersenyum tipis. Ia sudah terbiasa dengan sepi. Malam-malam berikutnya tak jauh berbeda. Dini jarang berbicara, dan kalaupun berbicara, hanya seputar hal-hal praktis, tagihan listrik, belanja bulanan, atau jadwal servis motor. Kadang Arga mencoba membuka obrolan ringan. "Kamu suka bunga, Din? Aku bisa tanam di depan rumah, biar nggak gersang." Tapi Dini menjawab datar. "Terserah Mas aja." Jawaban singkat seperti itu menjadi tembok tak kasat mata di antara mereka. Namun Arga tidak menyerah. Setiap hari ia tetap berusaha membuat Dini nyaman, membuatkan teh hangat sebelum berangkat kerja, memperbaiki sandal yang rusak, atau sekadar menyalakan lampu teras sebelum Dini pulang malam. Ia tahu cintanya belum diterima, tapi ia yakin waktu akan melembutkan hati Dini. Hingga suatu malam, Dini duduk sendirian di kamar. Ponselnya berbunyi, pesan dari Randy. "Aku masih di Jakarta. Aku kangen kamu, Din. Aku nyesel udah ninggalin kamu dulu." Dini menggigit bibirnya. Jemarinya gemetar. Ia tahu ini salah, tapi perasaannya yang lama terpendam muncul lagi. "Aku juga kangen," balasnya lirih. Percakapan itu berlanjut.
Setiap malam mereka saling berkabar, bercerita, bernostalgia, tertawa lewat layar ponsel. Randy bilang ia kini sudah sukses, punya usaha sendiri, dan menyesal tak melamar Dini dulu. Dini merasa hangat, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sejak menikah. Ia mulai membandingkan Randy dan Arga, yang satu penuh gairah dan perhatian, yang satu terlalu tenang dan sederhana. Tapi setiap kali Arga mengetuk pintu dan bertanya, "Kamu udah tidur, Din?" Ia buru-buru menyembunyikan ponselnya dan menjawab, "Udah, Mas. Aku capek banget hari ini." Lalu berpura-pura memejamkan mata, padahal pikirannya melayang pada pria lain. Suatu hari di hari Minggu, Arga mengajak Dini sarapan di luar. "Ayo, Din. Katanya kamu suka bubur ayam yang di dekat taman kota. Aku pengen ngajak kamu ke sana." Dini tertegun. Ia bahkan lupa pernah bilang hal itu dulu saat masih pacaran dengan Randy. "Masih ingat aja," katanya datar. Arga tersenyum. "Aku selalu berusaha ingat hal kecil tentang kamu." Mereka berdua berangkat naik motor. Hawa pagi terasa dingin, tapi suasananya begitu canggung. Di tengah perjalanan, Arga mencoba bercanda. "Kamu tahu nggak, kenapa bubur ayam nggak pernah diaduk duluan?" Dini mengerutkan kening. "Kenapa?" "Biar kita belajar, kalau kadang yang kelihatan sederhana pun butuh kesabaran untuk dinikmati." Dini menatapnya sebentar, lalu menunduk. Dalam hatinya, ia merasa bersalah. Pria di depannya begitu lembut, tapi justru dia yang tak menghargai itu. Namun semua rasa bersalah itu sirna ketika ponselnya bergetar lagi. Pesan dari Randy. "Aku pengen ketemu sore ini. Di kafe yang dulu biasa kita datangi." Dini memandang layar ponselnya lama-lama, lalu tanpa pikir panjang ia mengetik balasan. "Iya." Sore itu, Arga sedang memperbaiki motor pelanggan di bengkel ketika Dini berdandan rapi. "Mau kemana, Din?" tanya Arga. "Ada urusan kantor," jawab Dini cepat. "Perlu aku antar?" "Nggak usah, Mas. Aku naik taksi aja." Arga hanya mengangguk. Ia menatap dari kejauhan saat Dini masuk ke mobil. Dalam hati kecilnya, ia merasa ada yang aneh, tapi ia tak ingin berprasangka buruk. Sementara itu, di sebuah kafe beraroma kopi dan musik lembut, Dini duduk berhadapan dengan Randy. Pria itu masih tampan seperti dulu, hanya kini lebih dewasa dan berkarisma. "Din, kamu makin cantik," ucapnya sambil tersenyum. "Aku nyesel banget dulu ninggalin kamu." Dini menunduk, pipinya merona. "Udah, Ren. Yang lalu biarlah berlalu." Randy menggenggam tangannya di atas meja. "Tapi aku nggak bisa pura-pura, Din. Aku masih cinta kamu." Jantung Dini berdegup kencang. Ada kehangatan yang menelusup kembali ke dadanya. Ia lupa sudah bersuami. Ia lupa kalau di rumah ada pria yang menunggunya dengan sabar setiap hari. Sore itu berakhir dengan perasaan campur aduk antara rindu, dosa, dan kebingungan. Malamnya, saat Dini pulang, Arga masih terjaga. Ia duduk di ruang tamu, memegang buku harian kecil yang sudah lusuh. Ketika Dini lewat, Arga menatapnya dengan senyum lelah. "Kamu pulang juga? Aku udah siapkan teh hangat." Dini sedikit terkejut. "Mas belum tidur?" "Belum. Aku cuma pengen nunggu kamu pulang, biar rumah ini nggak sepi." Dini terdiam. Ada sesuatu di kalimat itu yang menohok hatinya. Tapi ia tetap memilih diam, masuk ke kamar tanpa berkata apa-apa.
Arga menatap pintu kamar yang tertutup. Ia membuka buku harian itu dan menulis. Hari ini Dini pulang larut lagi. Aku nggak tahu dia dari mana, tapi aku nggak berhak menuduh. Aku cuma bisa berdoa, semoga suatu hari dia sadar bahwa aku mencintainya bukan karena ingin memiliki, tapi karena aku ingin menjaganya. Tetesan air mata jatuh di halaman buku itu. Arga menutupnya perlahan, lalu tersenyum sendu. Di kamar, Dini berbaring sambil menatap langit-langit. Suara hujan di luar terdengar lembut, tapi di dalam dadanya ada perang yang tak kunjung reda. Ia tahu dirinya salah, tapi entah kenapa, hatinya terus mencari sesuatu yang tak ada di rumah itu. Sementara seseorang di ruang tamu sedang menunggu dengan hati yang mulai retak perlahan. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di dua dunia bagi Dini. Pagi sampai sore ia menjalani peran sebagai istri Arga, pulang ke rumah, menyapa seadanya, makan malam tanpa banyak bicara. Tapi di sela kesibukannya, di balik layar ponsel, ia menjalani kehidupan lain bersama Randy. Dunia penuh nostalgia, canda, dan kata-kata manis yang membuatnya lupa siapa dirinya sekarang. Randy seolah tahu bagaimana caranya menghidupkan kembali hati Dini yang dingin. Setiap pesan yang dikirim Randy seperti magnet, menarik Dini ke masa lalu yang dulu tak sempat tuntas. Aku masih ingat kamu suka kopi tanpa gula, tulis Randy suatu malam. Dan masih suka duduk di kursi paling pojok di kafe depan taman kota. Dini tersenyum kecil membaca pesan itu. Ia membalas, "Kamu masih ingat aja. Aku kira udah lupa semua." Gimana bisa lupa? Kamu dulu segalanya buat aku, Din. Kalimat itu membuat dada Dini berdebar. Ia menatap wajah Arga yang sedang tertidur di sofa, lelah setelah seharian bekerja di bengkel. Perasaan bersalah tiba-tiba menyesak, tapi di sisi lain, ada kerinduan yang begitu kuat pada Randy. Hatinya terbelah dua, antara masa lalu yang hangat dan kenyataan yang dingin. Beberapa minggu kemudian, Randy kembali menghubunginya. "Din, aku pengen ketemu lagi. Ada hal penting yang pengen aku omongin langsung." Dini sempat ragu, tapi rasa ingin tahunya lebih besar. "Baiklah, besok setelah jam kantor," tulisnya. Ia berdandan rapi keesokan harinya, mengenakan dress biru tua yang dulu jadi favorit Randy. Aroma parfumnya lembut, tapi cukup untuk membuat Arga menoleh saat ia keluar kamar. "Wangi banget hari ini," ucap Arga sambil tersenyum. "Mau ada acara kantor?" Dini menahan gugup. "Iya, Mas. Meeting sama klien di luar." "Kalau gitu hati-hati ya di jalan." Arga mencium punggung tangannya dengan lembut, kebiasaan kecil yang entah kenapa membuat Dini hampir menitikkan air mata. Tapi ia buru-buru mengalihkan pandangan dan bergegas pergi. Pertemuan dengan Randy berlangsung di sebuah restoran mewah di pusat kota. Randy datang lebih dulu, mengenakan jas hitam dan senyum menawan seperti dulu. "Dini," suaranya pelan, tapi cukup untuk membuat jantung Dini berdegup kencang. Mereka berbicara lama. Tentang masa lalu, tentang alasan Randy pergi ke luar negeri tanpa kabar, dan tentang penyesalannya. "Aku waktu itu pengecut," kata Randy sambil menatap matanya dalam. "Aku pikir karir lebih penting, tapi ternyata yang aku cari cuma kamu." Dini terdiam. Suasana restoran yang remang membuat percakapan itu terasa seperti waktu berhenti. "Aku sudah terlambat, Ren," kata Dini pelan. "Aku sudah menikah." Randy menggenggam tangannya di atas meja. "Aku tahu. Tapi kamu bahagia, Din? Jujur." Pertanyaan itu membuat Dini menunduk. Hening.
Tak ada kata yang keluar. Dan dalam diam itu, air matanya menetes. Randy menghapusnya perlahan. Aku tahu jawabannya. Sementara itu di rumah, Arga baru saja menutup bengkelnya. Ia membuka ponsel untuk melihat pesan dari supplier oli, tapi matanya tertumbuk pada notifikasi yang tak sengaja muncul di layar Dini, ponsel yang tadi tertinggal di ruang tamu. Pesan itu dari Randy. Makasih udah mau datang. Aku masih sayang kamu. Arga tertegun. Dadanya terasa sesak, tapi tangannya gemetar saat menaruh ponsel itu kembali. Ia tidak ingin berpikir buruk, tapi isi pesan itu seperti petir di siang bolong. Ia duduk lama di kursi ruang tamu. Dalam hening itu, matanya menatap dinding penuh foto pernikahan mereka, foto yang dulu diambil tanpa senyum tulus dari Dini. Jadi ini alasannya, gumamnya pelan. Malamnya, Dini pulang dengan wajah berseri, bukan karena bahagia, tapi karena hatinya kacau. Namun begitu masuk rumah, suasana terasa aneh. Lampu ruang tamu masih menyala, dan Arga duduk di sana sambil menatap sebuah buku terbuka di pangkuannya. Mas belum tidur? Tanya Dini pelan. Arga mengangkat wajahnya. Senyum kecil muncul, tapi matanya sayu. Belum. Aku cuma pengen nulis sesuatu di buku harian. Dini menelan ludah. Ada ketegangan yang tak biasa di udara. Arga menutup bukunya, lalu berkata pelan. Tadi kamu lupa bawa HP. Ada pesan masuk. Wajah Dini langsung pucat. Mas lihat. Iya. Tapi kamu nggak perlu khawatir. Aku nggak marah. Dini menatapnya bingung. Kenapa nggak marah? Aku. Arga tersenyum getir. Karena aku tahu cinta nggak bisa dipaksa. Kalau dia bisa bikin kamu bahagia, aku nggak akan halangi. Aku rela. Air mata Dini langsung jatuh. Mas jangan ngomong kayak gitu. Aku. Nggak apa-apa, Din. Aku udah siap kalau kamu mau pergi. Aku cuma minta satu hal, jangan benci aku karena aku terlalu mencintaimu. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Dini terisak, tapi tak bisa berkata apa-apa. Arga berdiri, berjalan menuju dapur, lalu menyiapkan teh hangat seperti biasa. Minum dulu, biar tenang, katanya lembut. Dini menatap punggungnya lama-lama. Dalam hati, ia menjerit, kenapa dia begitu baik? Kenapa dia nggak marah saja? Tapi mungkin begitulah cinta sejati. Tidak menuntut, tidak berteriak, hanya diam sambil menahan perih. Malam itu, Dini duduk sendiri di kamar. Air matanya tak berhenti mengalir. Ia membuka pesan terakhir dari Randy, tapi kali ini rasanya berbeda. Kata-kata manis itu tak lagi terasa indah, melainkan penuh dosa. Di luar kamar, Arga menulis lagi di buku harian kecilnya. Kalau suatu hari Dini memilih pergi, aku akan tetap mendoakannya. Cinta bagiku bukan tentang memiliki, tapi tentang memastikan dia baik-baik saja. Tangannya bergetar saat menulis. Air matanya jatuh di atas halaman buku itu. Beberapa hari kemudian, Dini memutuskan tidak membalas pesan Randy. Ia mencoba fokus bekerja, tapi rasa bersalah menghantui setiap langkahnya. Rara, sahabatnya, mulai curiga. Din, kamu kelihatan beda. Ada apa? Dini tersenyum kaku. Nggak apa-apa, Ra. Cuma lagi bingung sama diri sendiri. Kamu masih belum bisa buka hati buat suamimu ya? Dini menunduk. Dia terlalu baik, Ra. Dan justru itu yang bikin aku ngerasa jahat.
Rara menggenggam tangannya. Kadang cinta datang bukan dari awal yang sempurna, tapi dari hati yang bertahan meski disakiti. Ucapan itu menancap dalam dada Dini. Malamnya, Dini memandangi Arga yang tertidur di sofa. Wajahnya damai, walau lelah. Ia mendekat, menatap lebih lama dari biasanya. Ada garis halus di ujung matanya, hasil dari terlalu sering tersenyum untuk menutupi luka. Perlahan, Dini menarik selimut dan menutup tubuh Arga dengan lembut. Untuk pertama kalinya, tangannya menyentuh pipi pria itu dengan rasa haru yang belum pernah ia rasakan. "Maafin aku, Mas," bisiknya pelan. "Aku udah terlalu egois." Arga menggeliat sebentar, tapi tak terbangun. Senyum kecil tetap terlukis di bibirnya. Dan malam itu, di tengah kesunyian rumah yang dingin, Dini mulai merasakan sesuatu yang asing tapi hangat. Perasaannya mungkin adalah cinta yang baru mulai tumbuh. Hari-hari setelah malam itu menjadi masa penuh kebimbangan bagi Dini. Ia mulai menjaga jarak dengan Randy. Tidak ada lagi balasan pesan, tidak ada panggilan telepon diam-diam. Tapi rasa bersalah itu belum hilang, seperti bayangan yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Arga tetap seperti biasanya, tenang, sabar, dan penuh perhatian. Ia tidak pernah menyinggung tentang pesan dari Randy lagi, seolah tidak pernah melihatnya. Tapi justru sikap itulah yang membuat Dini semakin tersiksa. Setiap kali melihat Arga bekerja keras di bengkel, menahan panas dan keringat demi membiayai kehidupan mereka, Dini merasa hatinya remuk. Ia sadar, cinta kadang tak perlu diucapkan, tapi terlihat dari tindakan kecil yang tulus tanpa pamrih. Suatu sore, Dini pulang lebih cepat dari kantor. Ia ingin membuat kejutan, memasak makanan kesukaan Arga, sayur asem dan ikan bakar, makanan sederhana tapi selalu jadi favorit suaminya. Saat sedang menyiapkan bumbu, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat dadanya menegang, Randy. Ia ragu untuk mengangkat. Tapi rasa penasaran menaklukkan logikanya. "Halo? Din, boleh aku ketemu sebentar? Cuma 5 menit aja, aku janji." "Ren, aku udah bilang. Tolong. Cuma kali ini aja. Aku cuma mau ngembaliin sesuatu." Nada suara Randy terdengar sungguh-sungguh. Akhirnya, dengan berat hati, Dini setuju. Mereka bertemu di parkiran dekat kantor Dini. Randy menyerahkan sebuah buku kecil, buku kenangan mereka dulu, penuh foto dan tulisan tangan. "Aku nemu ini waktu beresin kamar lama di rumah Mama," katanya. "Aku cuma pengen balikin, biar kamu simpan." Dini memandang buku itu lama. Banyak kenangan tumpah di dalamnya, catatan mimpi bersama, coretan tanggal-tanggal penting, dan foto-foto di mana mereka tertawa tanpa beban. "Randy," suara Dini bergetar. "Kita nggak seharusnya ketemu kayak gini. Aku tahu. Tapi aku cuma pengen kamu tahu, aku masih berharap suatu hari kita bisa mulai lagi." Air mata Dini jatuh begitu saja. Ia buru-buru menyeka dan berkata pelan, "Jangan, Ren. Aku nggak mau menghancurkan orang baik yang selalu sabar sama aku. Aku nggak bisa terus begini." Randy menggenggam bahunya. "Tapi kamu nggak bahagia di sana, Din. Aku lihat dari matamu." Dini menatapnya dengan pandangan sendu. "Bahagia itu bukan cuma tentang cinta, Ren. Tapi juga tentang siapa yang tetap tinggal waktu dunia menjauh." Ucapan itu menampar Randy dalam diam. Ia mundur selangkah, menunduk, lalu tersenyum pahit. "Kamu udah berubah, Din. Mungkin bukan berubah, tapi akhirnya belajar menghargai."
Mereka berpisah sore itu tanpa pelukan, tanpa janji. Tapi di dalam dada Dini, ada kelegaan, seperti beban besar terangkat. Namun takdir kadang suka bercanda. Seseorang di kantor, tanpa sengaja, melihat pertemuan mereka dan memotret dari kejauhan. Foto itu, Dini dan Randy berdiri dekat di parkiran, menyebar di grup kantor dengan cepat. Ketika Dini sampai rumah, wajahnya pucat. Ia sudah mendengar bisik-bisik rekan kerja sepanjang hari. Tapi yang paling ia takutkan adalah kalau Arga sampai tahu. Dan ketakutannya menjadi nyata malam itu. Din, panggil Arga dengan nada datar. Bisa jelasin ini? Ia menunjukkan layar ponsel, foto Dini dan Randy. Arga tidak berteriak. Tidak marah. Tapi matanya, kosong, terluka. Dini menahan napas. Mas, aku bisa jelasin. Kamu ketemu dia lagi. Cuma buat membaliin barang lama. Aku nggak bermaksud. Aku percaya kamu nggak niat buruk. Potong Arga pelan. Tapi tahu nggak, Din? Rasanya lebih sakit waktu tahu kamu masih mikirin dia, daripada kalau kamu bohong sekalipun. Air mata Dini mulai mengalir. Mas, aku minta maaf. Arga memalingkan wajah. Aku nggak marah. Aku cuma capek berusaha sendirian. Suasana jadi hening. Yang terdengar hanya suara jam dinding berdetak pelan, seolah menghitung waktu yang berjalan terlalu lambat. Beberapa hari kemudian, Arga mulai jarang bicara. Ia tetap menjalankan kewajiban, menyiapkan sarapan, menjemput Dini ke kantor, tapi semuanya terasa seperti rutinitas tanpa jiwa. Dini mencoba memperbaiki keadaan. Ia menulis surat panjang untuk Arga, menaruhnya di meja makan. Dalam surat itu, ia menulis, Mas, aku tahu aku bukan istri yang sempurna. Aku pernah mencintai orang lain, bahkan setelah jadi milikmu. Tapi justru di saat aku hampir kehilanganmu, aku sadar yang paling tulus hanya kamu. Aku nggak tahu gimana cara menebus semua ini, tapi aku janji akan belajar mencintaimu seperti kamu mencintaiku tanpa syarat. Saat Arga membaca surat itu, air matanya menetes tanpa ia sadari. Tapi ia masih diam. Luka itu terlalu dalam untuk sembuh secepat itu. Beberapa minggu berlalu. Dini tetap berusaha, memasak, menunggu Arga pulang, bahkan menemani ke bengkel. Namun Arga masih menjaga jarak. Sampai suatu malam, ketika hujan deras turun, telepon dari rumah sakit membuat segalanya berubah. Arga mengalami kecelakaan kecil di jalan, motor yang ia kendarai tergelincir karena jalan licin. Dini berlari ke rumah sakit dengan tubuh gemetar. Saat melihat Arga terbaring di ranjang dengan tangan diperban, air matanya langsung pecah. Mas, kenapa nggak hati-hati? Serunya sambil menggenggam tangan Arga erat-erat. Arga membuka mata perlahan, menatap wajah Dini yang basah air mata. Aku nggak apa-apa, Din, cuma luka kecil. Dini menangis semakin keras. Aku takut kehilangan kamu, Mas. Aku belum sempat buktikan kalau aku sayang kamu. Arga tersenyum lemah. Kamu nggak harus buktikan apa-apa, Din. Aku tahu kamu berusaha. Dini menunduk di dadanya, menangis sejadi-jadinya. Maafin aku, Mas. Aku janji nggak akan nyakitin kamu lagi. Aku janji. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan mulai mencair. Arga tidak langsung memaafkan, tapi ia mulai terbuka. Mereka mulai berbicara lebih sering, tentang hal-hal kecil seperti dulu saat baru menikah. Dini pun benar-benar berubah.
Ia menutup semua akses komunikasi dengan Randy, fokus pada rumah tangganya, dan berusaha menjadi istri yang hadir sepenuhnya. Randy sempat mengirim satu pesan terakhir. "Aku harap kamu bahagia, Dean. Mungkin bukan denganku, tapi setidaknya dengan orang yang benar-benar pantas." Dini membaca pesan itu sambil tersenyum sedih, lalu menghapusnya. Kini hatinya tenang, karena untuk pertama kalinya, ia tahu kemana ia harus pulang. Malam itu, Arga menatap langit dari teras rumah. Dini datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih hujan," katanya pelan. Arga mengangguk. "Iya. Tapi nggak apa-apa, kan? Kadang hujan juga bisa jadi awal dari udara yang lebih segar." Dini tersenyum. Ia menatap wajah suaminya yang dulu nyaris ia abaikan, kini terlihat begitu berarti. "Terima kasih, Mas, udah nggak ninggalin aku." Arga menatapnya lembut. "Aku janji dari awal, Din. Aku nggak akan pergi, bahkan waktu kamu nggak cinta sekalipun." Air mata Dini kembali mengalir. Kali ini bukan karena penyesalan, tapi karena haru. Dalam hati, ia tahu, ia telah menemukan cinta sejati yang datang bukan dari kilatan perasaan sesaat, tapi dari kesetiaan yang tidak pernah goyah. Hujan malam itu ternyata bukan sekadar hujan biasa. Sejak kejadian kecelakaan kecil yang hampir merenggut Arga, hubungan mereka mulai hangat kembali. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang belum Dini ketahui, luka lama yang disembunyikan Arga rapat-rapat di masa lalunya. Suatu sore, saat Dini sedang membereskan rak buku di ruang kerja Arga, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu. Di dalamnya, tersimpan beberapa foto lama dan sepucuk surat yang sudah agak menguning. Rasa penasaran membuat Dini membuka perlahan. Foto pertama menunjukkan Arga bersama seorang perempuan muda berwajah lembut, sedang tersenyum di depan bengkel yang sama tempat Arga bekerja sekarang. Di belakang foto itu tertulis, "Untuk Arga, cinta pertamaku, yang selalu memperbaiki mesin, juga hatiku." Dan di bawahnya tertulis nama, Nadia. Dini tertegun. Siapa Nadia? Ia membaca surat yang terselip di bawah tumpukan foto. Tulisan tangan di surat itu halus tapi tegas. "Arga, maafkan aku karena harus pergi tanpa pamit. Aku memilih menikah dengan orang lain, bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena hidup tidak selalu berpihak pada cinta. Aku harap suatu hari kamu menemukan seseorang yang tidak akan meninggalkanmu, bahkan saat kamu tidak punya apa-apa." Tangan Dini bergetar. Ada rasa nyeri yang aneh di dadanya, bukan karena cemburu, tapi karena baru menyadari betapa dalam luka yang pernah Arga rasakan. Malamnya, Dini menunggu Arga pulang dengan hati gelisah. Saat Arga masuk rumah, basah kuyup karena hujan, Dini langsung menyodorkan handuk dan berkata pelan, "Mas, aku nemu sesuatu di ruang kerja." Arga mengangkat alis. "Sesuatu?" Dini mengambil kotak kayu itu, lalu meletakkannya di meja. "Aku nggak sengaja buka. Maaf kalau aku lancang." Arga terdiam lama, lalu duduk. Tatapannya kosong, tapi kemudian ia menghela napas panjang. "Jadi kamu tahu sekarang?" Dini menunduk. "Nadia siapa, Mas?" Arga tersenyum tipis, senyum yang menyimpan getir. "Dia orang yang pernah aku cintai dulu, Din. Sebelum aku kenal kamu." Arga mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ia dan Nadia bertemu di bengkel tempat ia magang. Nadia adalah pelanggan tetap, anak seorang pengusaha yang punya bengkel besar di kota. Berawal dari obrolan kecil, mereka jatuh cinta.
Tapi cinta mereka tak direstui keluarga Nadia. Kata orang tuanya, aku cuma montir miskin, gak pantas buat anak mereka, ucap Arga lirih. Suatu hari, Nadia dipaksa menikah dengan pria pilihan keluarganya. Ia menulis surat perpisahan, surat yang kini Dini baca, lalu pergi tanpa jejak. Waktu itu aku hancur, Din. Aku pikir aku nggak bakal cinta lagi. Tapi hidup terus jalan. Aku kerja, bangun bengkel sendiri, sampai akhirnya kenal kamu. Dini menatapnya penuh haru. Mas nggak pernah cerita. Buat apa? Masa lalu cuma jadi beban kalau terus diingat. Aku cuma nggak mau luka itu nyakitin kamu juga. Air mata Dini menetes tanpa ia sadari. Mas, ternyata kamu tahu rasanya ditinggal orang yang dicintai. Arga mengangguk pelan. Iya. Mungkin itu sebabnya waktu kamu bilang masih belum bisa cinta aku nggak marah. Aku tahu, cinta nggak bisa dipaksa. Tapi kalau aku terus sabar, mungkin suatu hari kamu mau menetap. Kata-kata itu menembus hati Dini seperti cahaya yang menghangatkan. Ia menggenggam tangan Arga. Mas, sekarang aku yang janji, aku nggak akan pergi. Aku mau belajar cinta kayak Mas cinta ke aku. Nggak banyak janji, tapi nyata. Arga menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya, ia memeluk Dini begitu erat, seolah takut kehilangan lagi. Hari-hari berikutnya berjalan lebih damai. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, makan malam sederhana, menonton film di rumah, atau sekadar duduk di teras sambil minum teh. Dini mulai menyadari banyak hal kecil tentang Arga yang dulu tak pernah ia perhatikan. Bagaimana Arga selalu memastikan lampu dapur dimatikan sebelum tidur, atau bagaimana ia diam-diam menyiapkan vitamin untuk Dini setiap pagi. Cinta ternyata tumbuh di antara hal-hal sederhana itu. Suatu malam, Dini berkata pelan, Mas, kalau suatu hari aku gagal atau jatuh, Mas masih mau tetap di samping aku? Arga tersenyum. Bukannya aku udah janji dari dulu? Aku bakal tetap ada. Bahkan kalau dunia ninggalin kamu. Dini menatapnya lama, lalu berbisik. Aku nggak tahu apa yang aku lakukan di hidup ini buat pantas dapat kamu. Kamu nggak perlu pantas, Din. Cinta itu bukan soal layak atau enggak. Kalau udah dari hati, ya diterima apa adanya. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, saat Arga sedang menutup bengkel, seorang wanita datang, berpenampilan elegan, tapi matanya menyimpan beban masa lalu. Arga. Suara itu membuat Arga terpaku. Ia mengenal suara itu dengan baik, suara yang dulu ia dengar dalam mimpi. Nadia, ucapnya nyaris tak percaya. Wanita itu tersenyum kecil. Sudah lama sekali, ya. Arga terdiam. Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Semua kenangan lama berkelebat kembali, tawa, janji, dan luka yang belum sepenuhnya hilang. Aku cuma mau minta maaf, kata Nadia pelan. Aku dengar kamu sudah menikah. Aku bahagia kamu akhirnya nemuin orang baik. Arga menelan ludah, mencoba tenang. Aku udah maafin kamu dari dulu, Nat. Aku juga udah bahagia dengan hidupku sekarang. Aku harap begitu, katanya sambil tersenyum. Karena aku nggak pernah benar-benar tenang ninggalin kamu. Nadia menyerahkan sebuah amplop. Ini bukan untuk kamu, tapi untuk Dini. Tolong kasih ke dia, ya. Aku cuma pengen dia tahu. Kamu orang yang luar biasa. Sebelum Arga sempat bertanya, Nadia sudah pergi. Malamnya,
Arga menyerahkan amplop itu pada Dini. Di dalamnya ada surat tulisan tangan dari Nadia. Dini, kamu mungkin gak kenal aku, tapi aku pernah jadi bagian dari masa lalu suamimu. Jangan takut dengan masa lalunya, karena justru dari luka itu dia belajar mencintai tanpa pamrih. Jaga dia baik-baik, karena pria seperti Arga gak lahir 2 kali di dunia ini. Dini menutup surat itu dengan tangan gemetar. Air matanya menetes di atas kertas. Mas, bahkan mantan kamu pun percaya kamu orang yang luar biasa. Arga hanya tersenyum. Aku bukan luar biasa, Din. Aku cuma berusaha jadi orang yang gak nyakitin siapapun lagi. Dini memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, cinta di antara mereka terasa lengkap, bukan karena masa lalu yang sempurna, tapi karena mereka akhirnya saling mengerti luka satu sama lain. Malam itu, saat hujan turun kembali, Dini dan Arga duduk berdampingan di teras rumah. Tidak ada kata-kata besar, hanya keheningan yang hangat. Dini bersandar di bahu suaminya. Mas, sekarang aku tahu, cinta bukan datang dari tatapan pertama, tapi dari seseorang yang tetap menggenggam tangan kita meski dunia memaksa melepas. Arga tersenyum, menatap langit yang masih meneteskan rintik. Iya, Din. Dan kamu tahu? Aku nggak nyesel menikah sama kamu, meski dulu tanpa cinta. Karena akhirnya, kamu sendiri yang ajarin aku apa arti cinta sesungguhnya. Sudah hampir setahun sejak Dini dan Arga memulai lembaran baru dalam pernikahan mereka. Hubungan mereka kini terasa jauh lebih hangat. Dini mulai benar-benar merasakan kehadiran Arga bukan hanya sebagai suami, tapi sebagai rumah, tempat ia bisa pulang tanpa takut dihakimi. Setiap pagi, Dini menyiapkan sarapan, sementara Arga menyiapkan motor untuk berangkat kerja. Mereka sering bercanda kecil, hal yang dulu terasa mustahil. Tapi seperti kata pepatah, cinta sejati memang butuh waktu tumbuh, dan kini Dini merasakannya tumbuh perlahan tapi pasti. Namun, seperti biasa dalam hidup, kebahagiaan tak pernah datang tanpa ujian. Pagi itu, suasana kantor terasa berbeda. Dini baru saja duduk di mejanya ketika 2 orang dari HRD memintanya datang ke ruang rapat. Dini, tolong jelaskan ini, kata salah satu dari mereka sambil meletakkan berkas laporan keuangan di atas meja. Dini menatap bingung. Ini laporan bulan lalu. Ada yang salah, Bu? Wanita itu menatapnya tajam. Ada dana masuk yang tidak bisa dijelaskan sumbernya. Dan berdasarkan audit internal, transaksi itu dilakukan menggunakan akun Anda. Dini terbelalak. Apa? Tidak mungkin. Saya nggak pernah lakukan itu. Namun fakta di atas kertas tidak berpihak padanya. Nama Dini tercantum jelas dalam sistem transfer dana yang dianggap mencurigakan. Sampai bukti tambahan ditemukan, Anda kami nonaktifkan sementara, kata HRD dingin. Dini keluar dari ruangan itu dengan langkah gontai. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Ia tidak tahu siapa yang menjebaknya, tapi jelas ada yang ingin menjatuhkannya. Saat sore tiba, Dini pulang dengan mata sembab. Arga yang baru saja menutup bengkel langsung menyadarinya. Din, kamu kenapa? Dini mencoba tersenyum, tapi gagal. Air matanya langsung pecah. Mas, aku difitnah. Aku dibilang gelapkan uang kantor. Padahal aku nggak pernah ngelakuin apa-apa. Arga terdiam sesaat, lalu menarik Dini ke dalam pelukannya. Tenang, Din. Mas percaya kamu nggak mungkin begitu. Dini menangis di dadanya. Aku takut, Mas. Kalau mereka nggak percaya, aku bisa dipecat.
Nggak usah takut. Kita cari cara. Mas bantu. Kata-kata itu sederhana, tapi mengandung kekuatan luar biasa. Dini memeluk suaminya lebih erat. Saat semua orang mulai menjauh, hanya Arga yang tetap ada di sisinya. Beberapa hari berlalu. Dini resmi diberhentikan sementara. Gosip mulai menyebar di kalangan rekan kerjanya. Banyak yang menatapnya dengan sinis ketika ia datang ke kantor untuk mengurus administrasi. Namun Arga tak pernah membiarkan Dini sendirian. Ia selalu menjemput, mengantar, bahkan menemani ke kantor pengacara untuk berkonsultasi. Mas, kamu nggak malu punya istri yang dibilang korupsi? Tanya Dini suatu malam. Arga menggeleng pelan. Justru Mas bangga, karena tahu kamu nggak bersalah. Orang lain boleh ngomong apa aja, tapi Mas tahu siapa kamu sebenarnya. Dini menatap wajah suaminya lama-lama. Ia merasa seolah dunia memberi pelajaran bahwa orang yang dulu ia cintai karena tampilan tak pernah memberi rasa aman sebesar yang Arga berikan sekarang. Suatu hari, Dini mendapat kabar mengejutkan. Rara, sahabatnya di kantor, datang diam-diam ke rumah. Din, aku nemu sesuatu, kata Rara sambil menyerahkan flash disk kecil. Ini rekaman CCTV dari ruang server. Aku dapat dari temen Diit. Dini buru-buru menyalakan laptop. Dalam rekaman itu terlihat seseorang mengakses komputer Dini malam hari, dan orang itu bukan Dini. Wajahnya jelas, Reza, rekan satu divisi yang sejak dulu tidak suka padanya karena Dini pernah menolak ajakan makan malamnya. Dia yang masukin transaksi itu, kata Rara geram. Aku yakin dia mau nyalahin kamu biar naik jabatan. Air mata Dini jatuh, kali ini bukan karena sedih, tapi lega. Rara, kamu penyelamat aku. Cepat kasih ini ke HRD sebelum mereka mutusin hasil akhir, kata Rara. Malam itu, Dini dan Arga duduk berdua menonton rekaman tersebut berulang-ulang. Mas, akhirnya aku bisa buktiin aku nggak bersalah, kata Dini dengan suara bergetar. Arga tersenyum hangat. Mas udah tahu dari awal. Kamu cuma perlu bukti, bukan pembenaran. Dini menatapnya lama. Mas, kenapa kamu bisa setenang itu sih? Kalau orang lain di posisi kamu, mungkin udah malu, marah, atau ninggalin aku. Arga memegang tangan Dini lembut. Karena Mas tahu rasanya dijatuhin orang waktu kita lagi berjuang. Waktu dulu bengkel Mas hampir bangkrut, orang-orang juga ninggalin. Tapi Mas belajar satu hal, yang penting bukan berapa banyak yang percaya, tapi berapa besar kita percaya sama diri sendiri dan orang yang kita sayang. Dini tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Arga erat, kali ini bukan karena lemah, tapi karena kagum. Mas, aku janji, aku nggak akan pernah ragukan cinta kamu lagi. Kamu nggak cuma pasangan, tapi penyelamat hidup aku. Arga tersenyum, menepuk punggung Dini. Mas nggak mau kamu berutang apapun. Mas cuma pengen kamu kuat lagi, kayak dulu. Keesokan harinya, Dini datang ke kantor membawa rekaman itu. HRD terkejut. Setelah memeriksa lebih lanjut, mereka akhirnya mengakui kesalahan dan memanggil Reza untuk diperiksa. Dini dibebaskan dari segala tuduhan dan nama baiknya dipulihkan. Ia bahkan ditawari posisi baru sebagai supervisor, tapi Dini menolak halus. Saya mau istirahat dulu, Bu. Saya pengen fokus sama keluarga. Ketika ia keluar dari kantor hari itu, udara terasa jauh lebih segar. Ia menatap langit, menghirup dalam-dalam, dan tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Malamnya, Dini dan Arga duduk di teras seperti biasa.
Hujan baru saja reda, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Mas. Haum. Kalau aku dulu cinta sama kamu dari awal, mungkin semua ini nggak akan serumit ini. Arga tertawa kecil. Nggak apa-apa, Din. Kadang yang datang terlambat justru yang paling tulus. Dini menatap wajah suaminya yang polos, penuh ketulusan. Ia menggenggam tangannya erat-erat. Mas, aku nggak akan lepasin tangan ini lagi. Aku janji. Arga menatapnya lembut. Mas juga janji, nggak akan pernah melepas kamu, bahkan kalau dunia nyuruh begitu. Mereka berdua terdiam dalam kehangatan yang sederhana, tapi nyata. Dan malam itu, Dini tahu satu hal pasti, bahwa cinta sejati bukan datang dari pertemuan yang sempurna, tapi dari seseorang yang tetap menggenggam erat ketika yang lain justru pergi. Sejak namanya bersih dari tuduhan, hidup Dini kembali tenang. Ia memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan membantu Arga di bengkel kecil mereka. Meski sederhana, mereka bahagia. Setiap pagi Dini menyiapkan bekal, dan setiap sore ia duduk di sudut bengkel, mencatat pengeluaran sambil sesekali bercanda dengan suaminya. Namun, kehidupan yang tenang itu tak bertahan lama. Suatu sore di bulan Juli, hujan turun sangat deras. Arga menutup pintu bengkel lebih awal karena petir terus menyambar di langit. Kayaknya malam ini badai, katanya sambil menatap langit yang gelap pekat. Dini mengangguk, membantu mengangkat beberapa alat ke tempat yang lebih tinggi. Tapi malam itu, sebuah kejadian yang tidak pernah mereka duga mengubah segalanya. Sekitar pukul 11 malam, Dini terbangun oleh bau asap. Awalnya ia pikir tetangga sedang membakar sampah, tapi saat ia turun ke bawah, matanya langsung membesar. Mas, bengkelnya kebakaran. Arga langsung meloncat dari tempat tidur dan berlari keluar. Api sudah membesar di bagian belakang bengkel, tempat bahan bakar disimpan. Ya Allah, Arga panik. Ia mencoba mengambil ember dan menyiram api, tapi percuma. Angin kencang membuat api semakin cepat menyebar. Tetangga-tetangga berlarian membantu memanggil pemadam, tapi dalam waktu 30 menit saja, bengkel yang mereka bangun dari nol ludes jadi abu. Dini berlari menghampiri Arga yang duduk di trotoar, wajahnya penuh jelaga dan mata kosong menatap sisa-sisa usahanya. Mas. Habis, Din, semua habis. Suara Arga pelan tapi berat. Bengkel itu bukan hanya tempat kerja, tapi impian yang ia perjuangkan bertahun-tahun. Hari-hari setelah kebakaran terasa kelabu. Arga berubah pendiam, jarang bicara, dan mulai menolak makan. Ia lebih sering duduk di depan puing-puing bengkel, seolah tak rela melepaskannya. Dini mencoba menghibur, tapi sering ditolak halus. Mas butuh waktu, Din, katanya suatu malam tanpa menatap istrinya. Namun Dini tidak menyerah. Ia tahu perasaan itu, kehilangan segalanya dan merasa sendirian. Mas, dulu waktu aku dijatuhkan kantor, kamu nggak ninggalin aku. Sekarang gantian, aku yang jagain kamu. Arga menatap wajah Dini, mata mereka bertemu dalam diam. Perlahan, ada setitik air mata yang jatuh dari sudut matanya. Mas malu, Din. Mas gagal. Enggak, Mas. Kamu cuma diuji, bukan gagal. Dini menggenggam tangan Arga erat-erat. Kita bangun lagi. Dari awal kalau perlu. Beberapa minggu kemudian, Dini mulai bertindak. Ia mengumpulkan sisa tabungan mereka, menjual sebagian perhiasannya, dan mulai mencari cara untuk memulai usaha kecil. Mas, gimana kalau kita buka servis kecil-kecilan dulu di rumah? Nggak perlu besar, yang penting jalan,
usul Dini. Arga sempat ragu. Modalnya cukup nggak? Cukup kalau kita percaya. Dini tersenyum. Akhirnya, dengan bantuan beberapa teman lama Arga, mereka mulai membuka bengkel di garasi rumah. Dini yang mengatur administrasi dan promosi di media sosial, sementara Arga kembali memegang kunci dan obeng. Awalnya sepi. Tapi Dini tak berhenti memposting testimoni pelanggan lama, membuat promosi servis gratis, bahkan mengetuk rumah-rumah sekitar untuk menawarkan jasa. Mas, percaya sama aku. Dulu aku bisa pulangin nama baikku, sekarang aku yakin bisa pulangin bengkel kita juga. Arga tersenyum kecil untuk pertama kalinya sejak kebakaran. Iya, Din. Mas percaya. 2 bulan berjalan. Bengkel mereka perlahan ramai lagi. Pelanggan lama mulai datang karena mendengar Arga kembali buka. Bahkan ada yang dengan sukarela membantu meminjamkan alat-alat yang dulu terbakar. Mas Arga tuh jujur banget, nggak pernah ngibulin harga. Pantas rezekinya balik lagi, kata salah satu pelanggan. Mendengar itu, Dini hampir meneteskan air mata bahagia. Ia tahu suaminya orang baik, dan kini dunia seperti memberi balasan. Namun cobaan belum berhenti. Suatu hari, seorang pria datang ke bengkel membawa motor sport mahal. Mas Arga, bisa tolong benerin ini? Tapi saya butuh cepat. Saya mau ikut balap akhir minggu, katanya dengan nada tinggi. Arga mengangguk. Insya Allah bisa, Pak. Tapi saya butuh waktu 2 hari. Pria itu, yang belakangan diketahui bernama Doni, hanya mengangguk dingin. Namun 2 hari kemudian, Doni datang lagi dengan marah. Motor saya rusak lagi. Kamu benerinnya gimana sih? Ini rugi besar, tahu. Arga mencoba menjelaskan, tapi Doni tak mau dengar. Ia langsung memposting di media sosial, menulis. Bengkel Arga motor penipu. Motor saya malah makin rusak. Postingan itu viral di lingkungannya. Pelanggan mulai ragu datang lagi. Arga terpukul. Tapi Dini tidak tinggal diam. Ia mendatangi Doni sendiri, membawa bukti rekaman CCTV dari bengkel. Dalam rekaman itu terlihat jelas, Doni sendiri yang mengutak-atik mesin motornya setelah diservis. Dini menunjukkan bukti itu di depan warga dan pelanggan. Suami saya bukan penipu. Dia cuma kerja jujur. Semua orang yang menonton rekaman itu langsung tahu kebenarannya. Doni akhirnya meminta maaf secara terbuka. Malam itu, Dini pulang dengan napas lega. Arga menatap istrinya dengan kagum. Mas nggak nyangka kamu bisa seberani itu. Dini tersenyum. Dulu kamu berjuang buat aku, sekarang gantian aku yang berjuang buat kamu. Hari-hari berikutnya, bengkel kembali ramai. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Banyak pelanggan baru datang karena tahu kisah mereka, pasangan suami istri yang jatuh tapi tak pernah menyerah. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Arga memeluk Dini dari belakang. Din, kamu tahu nggak? Waktu bengkel kebakar, Mas ngerasa hidup Mas juga ikut habis. Tapi ternyata, yang bikin Mas hidup bukan bengkelnya, tapi kamu. Dini menoleh, matanya basah. Mas. Arga melanjutkan pelan. Dulu kita menikah tanpa cinta. Tapi sekarang, Mas nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Dini tersenyum, menahan air mata bahagia. Mungkin cinta sejati memang butuh waktu buat tumbuh, Mas. Dan sekarang, aku yakin cinta itu tumbuh dari luka, tapi disirami kesetiaan.
Mereka berdua berdiri di depan bengkel kecil yang kini berdiri kembali, bukan bengkel mewah, tapi saksi cinta dan perjuangan yang tak lagi rapuh. Hampir setahun berlalu sejak bengkel Arga bangkit dari abu kebakaran. Kini, papan bertuliskan bengkel Arga Motor, jujur dan terpercaya, berdiri kokoh di depan rumah mereka. Pelanggan datang silih berganti, dan suara mesin bercampur tawa kembali menghidupkan halaman kecil itu. Dini menatap bengkel itu dari jendela dapur sambil tersenyum. "Alhamdulillah, Mas, pelanggannya makin ramai," katanya sambil menyiapkan teh hangat. Arga tersenyum sambil mengelap tangan penuh oli. "Iya, Din. Kadang Mas masih nggak percaya kita bisa sampai di titik ini lagi." Dini menghampirinya, menyerahkan teh. "Kamu lupa? Kita ini pasangan yang udah jatuh bareng, jadi kalau bangkit harus bareng juga." Arga menatap wajah istrinya lama-lama, seolah tak percaya wanita yang dulu begitu dingin kini jadi sosok paling hangat di hidupnya. Matahari dengan awan kecil dua berkat ketulusan. Ketenaran bengkel Arga tak hanya berhenti di lingkungan sekitar. Beberapa video testimoni pelanggan yang Dini unggah di media sosial menjadi viral. Banyak orang kagum melihat pasangan sederhana yang tetap saling mendukung di tengah badai kehidupan. Suatu hari, seorang pria berjas rapi datang ke bengkel dengan mobil hitam mengilap. "Selamat siang. Ini bengkel Arga Motor?" "Iya, betul, Pak. Bisa saya bantu?" tanya Arga sopan. Pria itu mengulurkan tangan. "Saya Rendra. Saya pemilik PT Garuda Auto, perusahaan spare part terbesar di Bandung. Saya tertarik kerjasama dengan Anda." Arga dan Dini saling berpandangan, tak percaya. "Kerjasama seperti apa, Pak?" tanya Dini hati-hati. "Kami ingin menjadikan bengkel Anda sebagai mitra resmi untuk servis pelanggan kami. Anda punya reputasi bagus. Kami butuh orang jujur seperti Anda." Arga terdiam. Ia tak pernah membayangkan mendapat tawaran sebesar itu. Dini memegang tangannya di bawah meja, memberi isyarat agar tetap tenang. "Kami perlu waktu berpikir dulu, Pak," jawab Arga akhirnya. Rendra tersenyum. "Silakan. Saya tunggu kabar baiknya." Malamnya, Dini dan Arga duduk di teras sambil memandangi bintang. "Mas, ini kesempatan besar. Tapi aku juga takut kalau nanti kita malah kehilangan arah," kata Dini pelan. Arga mengangguk. "Mas juga mikir gitu. Tapi kalau niatnya baik, semoga Allah bimbing." Setelah berdiskusi panjang, mereka akhirnya sepakat menerima tawaran itu, dengan satu syarat, bengkel mereka harus tetap mempertahankan prinsip kejujuran dan pelayanan sederhana. Tas kantor langkah besar. Kerjasama dengan PT Garuda Auto membawa perubahan besar. Mereka mendapat modal tambahan untuk memperluas bengkel, membeli alat baru, dan mempekerjakan 2 karyawan tambahan. Dini mengurus administrasi, sementara Arga fokus pada servis dan pelatihan. Setiap pagi bengkel kini selalu ramai. Pelanggan datang bukan hanya dari sekitar, tapi juga dari luar kota. Nama Arga Motor mulai dikenal luas. Namun, semakin besar usaha mereka, semakin banyak pula tantangan yang datang. Suatu sore, Dini kedatangan seseorang tak terduga di bengkel. Seorang wanita anggun turun dari mobil putih, Raisa, mantan rekan kerjanya dulu di kantor. "Dini? Ya ampun, kamu sukses banget sekarang," katanya dengan nada setengah kagum, setengah tak percaya. Dini tersenyum sopan. "Alhamdulillah, Raisa. Kamu apa kabar?" "Baik. Aku dengar kamu kerja sama-sama PT Garuda Auto, ya?"
Keren banget. Suami kamu yang itu, ya? Raisa melirik ke arah Arga yang sedang memperbaiki motor pelanggan. Nada bicaranya membuat Dini agak risih, tapi ia menahan diri. Iya, itu suamiku. Kami kerja bareng di sini. Raisa mendekat dan berbisik, aku kagum banget kamu bisa bertahan, Din. Tapi jujur aja, aku dulu nggak nyangka kamu bakal hidup begini, sederhana banget. Ucapan itu terdengar seperti pujian tapi juga sindiran. Dini hanya tersenyum, tak ingin memperpanjang. Namun malamnya, kata-kata Raisa terus terngiang di kepalanya. Awan hujan, dua godaan dan keraguan. Hari-hari berikutnya, Dini mulai merasa tekanan besar dari kerjasama yang makin luas. Ia harus mengatur keuangan, laporan ke kantor pusat, dan mengurus pesanan pelanggan. Arga beberapa kali melihat Dini kelelahan. Din, kamu istirahat dulu. Nanti sakit, katanya suatu malam. Dini menggeleng. Nggak apa-apa, Mas. Aku cuma nggak mau kita gagal. Namun dalam diam, Dini mulai merasa tertekan. Ia takut kehilangan segalanya lagi, seperti dulu saat kehilangan pekerjaan. Dan tanpa sadar, ketegangan itu mulai menjauhkan mereka. Arga merasa Dini mulai sulit diajak bicara. Setiap kali ia ingin mengobrol, Dini sibuk dengan laptop atau telepon. Mas, nanti aja, aku lagi deadline laporan. Arga tak protes, tapi di hatinya ada rasa sepi yang mulai tumbuh. Suatu malam, Rendra, investor mereka, mengundang Dini ke acara gala dinner perusahaan. Arga tidak ikut karena harus menjaga bengkel. Dini datang dengan gaun sederhana, namun kecantikannya memikat banyak mata. Di acara itu, Rendra memujinya berkali-kali. Saya kagum sama kamu, Dini. Kamu bukan cuma cerdas, tapi juga kuat. Saya belum pernah lihat wanita seperti kamu sebelumnya. Dini tersenyum kikuk. Terima kasih, Pak. Tapi semua ini hasil kerja bareng suami saya. Rendra tersenyum samar. Kadang, orang besar memang butuh ruang sendiri untuk bersinar, kan? Kalimat itu membuat Dini terdiam sesaat. Ada nada halus yang menggoda, tapi ia buru-buru mengalihkan pembicaraan. Ia sadar, godaan bisa datang dari mana saja, bahkan dari seseorang yang terlihat baik. Malam itu, sepulang acara, Dini melihat Arga tertidur di kursi bengkel. Di sampingnya ada tumpukan catatan servis dan segelas kopi dingin yang belum disentuh. Dini menatap wajah suaminya lama-lama. Hatinya bergetar, rasa bersalah menyesak dadanya. Ia terlalu sibuk membuktikan diri sampai lupa bahwa lelaki sederhana di depannya inilah alasan semua perjuangan itu ada. Dini memegang tangan Arga dan berbisik pelan. Maaf ya, Mas, aku hampir lupa siapa yang paling berarti. Keesokan paginya, Dini menyiapkan sarapan istimewa, sesuatu yang sudah lama tidak sempat ia lakukan. Arga terkejut. Wah, tumben banget. Hari ini aku mau cuti. Aku mau bantu kamu di bengkel, jawab Dini sambil tersenyum. Arga menatapnya heran tapi senang. Beneran? Beneran. Aku sadar, kesuksesan gak ada artinya kalau kita gak jalan bareng. Hari itu mereka bekerja bersama lagi seperti dulu, tertawa, bercanda, saling menatap di tengah bau oli dan suara mesin. Dan di antara semua itu, Dini merasa tenang kembali. Malamnya, ia menulis catatan kecil di buku hariannya. Cinta kami memang gak datang seketika. Tapi ketika datang, ia tumbuh di tanah yang penuh luka dan kesabaran. Dan mungkin,
Itu yang membuatnya kuat. Dini menutup bukunya dan memandangi Arga yang tertidur pulas di sebelahnya. Kini ia tahu, kebahagiaan sejati bukan saat dunia memujimu, tapi saat orang yang paling kamu cintai masih mau menggenggam tanganmu, bahkan setelah badai berlalu. Setelah sukses dengan bengkel yang mulai ramai dan kerjasama dengan PT Garuda Auto, kehidupan Dini dan Arga tampak seperti perlahan kembali normal. Mereka tertawa bersama, saling menatap hangat di pagi hari, dan menutup malam dengan secangkir teh di teras rumah. Namun, seperti yang sudah terbukti, kehidupan tidak pernah benar-benar mulus. Suatu pagi, seorang pria tua datang ke bengkel. Penampilannya rapi, tapi tatapannya tajam. Ia menyodorkan kartu nama kepada Arga. "Pak Arga, saya Pak Wisnu. Saya kenal Anda lama sekali. Kita perlu bicara tentang masa lalu." Arga menatapnya heran. "Masa lalu? Maksud Pak?" Pak Wisnu tersenyum tipis. "Tentang seorang perempuan bernama Nadia dan tentang janji yang belum selesai." Dini, yang berdiri di samping Arga, menahan napas. Sejenak ia merasa dunia berputar lebih cepat. Pak Wisnu menjelaskan bahwa Nadia, mantan Arga, memiliki seorang anak, seorang remaja berusia 17 tahun yang selama ini tinggal di luar kota. Anak itu sedang mencari ayahnya. "Kami ingin bertemu dengan Arga." "Anak Anda ingin tahu siapa ayahnya?" kata Pak Wisnu. Arga terdiam, wajahnya pucat. Ia menatap Dini, dan dalam tatapan itu ada campuran ketakutan, rasa bersalah, dan kebingungan. Dini menggenggam tangan Arga pelan. "Mas, kita hadapi bareng, ya?" Arga mengangguk pelan. "Iya, Din, tapi aku takut." Malam itu, Arga duduk termenung. Ia menceritakan semuanya kepada Dini, tentang Nadia, surah perpisahan, dan rasa bersalahnya selama bertahun-tahun. "Din, aku nggak pernah cerita sama Nadia soal kita. Aku takut dia nggak bisa nerima kalau aku menikah lagi." Dini mendengarkan dengan seksama. Hatinya berdebar. Rasa cemburu, takut, dan dilema berkecamuk di dalamnya. "Mas, aku ngerti Mas punya masa lalu. Tapi aku nggak mau masa lalu itu bikin kita retak. Kita harus kuat." Arga menatap mata Dini, merasakan ketulusan dan keberanian yang tak pernah ia lihat sebelumnya. "Din, aku nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Tapi aku janji, kamu tetap yang pertama di hatiku." Dini tersenyum lemah, menahan air mata. "Aku percaya, Mas. Aku percaya sama kita." Beberapa hari kemudian, mereka bertiga, Arga, Dini, dan Pak Wisnu, menunggu di kafe yang sudah disepakati. Dini merasa gugup. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi saat melihat remaja itu untuk pertama kalinya. Anak itu datang, seorang pemuda tinggi dengan mata yang menatap Arga penuh penasaran. Arga berdiri, hati berdebar. "Hai, aku Arga," ucapnya pelan. Pemuda itu menatapnya lama. "Ayah." Arga menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Dini menyentuh bahu Arga. "Mas, aku di sini. Kita bisa jalani bareng." Percakapan itu berlangsung lama. Arga menjelaskan segalanya, dari awal hingga sekarang. Pemuda itu mendengarkan dengan serius. Perlahan, ia tersenyum kecil. "Aku cuma pengen kenal ayahku. Aku nggak nyesel soal masa lalu. Aku senang akhirnya bisa ketemu." Dini menatap Arga. Hatinya lega sekaligus terharu. Ia sadar
Ujian ini lebih besar dari yang pernah mereka hadapi sebelumnya, tapi Arga tetap tenang karena ia tahu Dini tetap di sisinya. Din, terima kasih. Aku nggak bisa hadapi ini sendiri, bisik Arga. Dini tersenyum hangat. Mas nggak sendiri. Aku ada di sini. Kita hadapi bareng. Malamnya, di rumah, Dini dan Arga duduk di teras, merenungkan hari yang panjang. Din, aku takut masa lalu bakal ganggu hubungan kita, kata Arga. Dini menggenggam tangannya. Mas, masa lalu itu nggak bisa diubah. Tapi kita bisa pilih masa depan. Dan aku pilih kita. Arga menatapnya lama, air mata mulai menggenang. Ia merasakan ketulusan Dini yang lebih kuat dari semua godaan dan luka masa lalunya. Din, aku nggak nyangka bisa dapat istri sekuat kamu. Kamu tetap di sisiku meski aku pernah punya rahasia besar, ucap Arga. Dini tersenyum, memeluknya erat. Mas, cinta sejati itu bukan cuma soal awal yang manis. Tapi tentang tetap tinggal, tetap percaya, dan tetap memilih satu sama lain, meski dunia mengguncang kita berkali-kali. Arga menutup mata, merasakan hangatnya pelukan Dini. Dalam hatinya, ia tahu, wanita ini bukan hanya istri, tapi rumah yang selalu menampungnya, bahkan ketika dunia berusaha menjatuhkannya. Beberapa minggu kemudian, pemuda itu mulai sering mengunjungi bengkel. Dini dan Arga perlahan membangun hubungan keluarga baru, penuh canda, saling belajar, dan perlahan menerima masa lalu sebagai bagian dari kehidupan mereka sekarang. Dini menyadari satu hal, cinta yang diuji berkali-kali justru semakin kuat. Ia melihat Arga tidak lagi hanya sebagai pasangan, tapi sebagai orang yang tetap setia meski dunia berubah dan masa lalu datang kembali. Mereka bertiga duduk bersama di teras rumah, melihat matahari terbenam. Angin sore menyapu halaman, membawa aroma tanah basah dan mesin bengkel yang baru diservis. Dini menatap Arga dan tersenyum. Mas, aku nggak takut lagi. Kita sudah menghadapi semuanya. Sekarang, aku yakin kita bisa hadapi apapun bareng-bareng. Arga memegang tangannya erat. Mas juga yakin, Din. Sekalipun dunia berusaha memisahkan kita, Mas nggak akan pernah lepas dari kamu. Dan malam itu, Dini tahu satu hal pasti, cinta mereka bukan hanya tentang rasa, tapi tentang kesetiaan yang diuji berkali-kali, tapi tetap bertahan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela rumah mereka dengan hangat. Dini membuka mata, tersenyum, dan menatap Arga yang masih tertidur di sampingnya. Rasanya, pagi itu berbeda, tenang, damai, dan penuh harapan. Setelah semua badai kehidupan yang mereka lalui, mulai dari tuduhan palsu, kebakaran bengkel, godaan bisnis, hingga rahasia masa lalu Arga, mereka kini benar-benar merasakan arti keluarga dan cinta sejati. Herba kebahagiaan yang tumbuh. Bengkel Arga kini telah berkembang pesat. Dengan kerjasama PT Garuda Auto, bengkel mereka menjadi pusat servis yang dipercaya pelanggan dari berbagai kota. Arga dibantu 2 karyawan setia, sementara Dini fokus pada administrasi, promosi, dan pengelolaan keuangan. Pemuda, anak Arga dari masa lalu, kini mulai sering ikut di bengkel. Arga mengajarinya mekanik dasar, sementara Dini mengajari pengelolaan keuangan dan administrasi. Kehadiran pemuda itu membuat rumah mereka lebih ramai, penuh tawa, dan sedikit gaduh, tapi juga menghadirkan kehangatan keluarga yang selama ini mereka rindukan. Mas, lihat deh. Bengkel kita ramai banget sekarang, kata Dini sambil menepuk punggung Arga. Iya, Din. Tapi yang bikin Mas paling bahagia bukan cuma pelanggan.
Tapi kamu tetap ada di samping Mas, jawab Arga sambil tersenyum hangat. Dini tersipu, memegang tangan Arga erat. Ia sadar, cinta mereka kini bukan lagi sekadar kata-kata, tapi tindakan sehari-hari yang nyata, kesetiaan, pengertian, dan dukungan tanpa syarat. Keluarga pria wanita anak laki-laki keluarga baru. Suatu sore, keluarga kecil itu duduk bersama di teras, menikmati teh hangat sambil menonton anak-anak bermain di halaman. Arga melempar pandangan ke Dini, lalu tersenyum. Din, kamu tahu nggak? Rasanya luar biasa punya keluarga kayak gini. Rasanya semua perjuangan selama ini nggak sia-sia. Dini mengangguk. Iya, Mas. Semua ujian itu akhirnya bikin kita lebih kuat. Dan aku nggak nyesel sama sekali. Mereka saling menatap, dan dalam diam itu, mereka memahami satu sama lain lebih dari sebelumnya. Tidak ada kata yang bisa mengungkapkan betapa besar rasa syukur mereka. Bintang bersinar cinta yang matang. Dini menyadari sesuatu penting. Cinta sejati tidak selalu tentang romansa indah di awal, tapi tentang keberanian tetap tinggal saat dunia mencoba menjauhkan kita, kesabaran saat diuji, dan kesetiaan saat masa lalu muncul kembali. Arga pun merasakan hal yang sama. Ia tidak lagi merasa masa lalunya sebagai beban. Sebaliknya, pengalaman itu menguatkan cintanya pada Dini. Ia sadar, wanita ini bukan hanya pasangan hidupnya, tapi rumah, sahabat, dan partner sejatinya. Din, dulu kita menikah tanpa cinta. Tapi sekarang, aku nggak bisa bayangin hidup tanpa kamu, kata Arga pelan. Mas, aku juga nggak bisa bayangin hidup tanpa Mas. Kita udah jatuh, tapi kita bangkit bareng. Dan sekarang, kita bahagia bareng, balas Dini sambil tersenyum hangat. Hati berkilau impian yang terwujud. Bengkel mereka kini juga mulai menerima proyek-proyek besar. Beberapa perusahaan otomotif lokal menjalin kerjasama, dan pemuda itu mulai ikut mengambil peran aktif, belajar dari pengalaman Arga. Dini dan Arga pun mulai menabung untuk rumah baru yang lebih luas, agar bisa lebih nyaman untuk keluarga mereka yang kini bertambah. Semua keputusan diambil bersama, tanpa rasa takut, karena mereka tahu kekuatan mereka terletak pada kesatuan hati. Suatu malam, Arga memegang tangan Dini, menatap matanya, dan berkata, Din, aku nggak tahu apa yang akan terjadi 10 tahun lagi. Tapi aku yakin satu hal. Selama kita saling percaya dan tetap di sini untuk satu sama lain, semua bakal baik-baik saja. Dini tersenyum, menahan air mata haru. Mas, aku janji. Aku akan tetap di sini, selalu. Kita jalanin semua ini bareng-bareng. Pelangi penutup yang sempurna. Hari demi hari, bulan demi bulan berlalu. Kehidupan mereka kini sederhana tapi penuh makna. Kebahagiaan yang mereka rasakan bukan datang dari harta atau status, tapi dari cinta yang diuji, kesetiaan yang teruji, dan keberanian untuk tetap bersama. Mereka menyadari, pernikahan yang dulu tanpa cinta kini berubah menjadi cinta yang matang, bukan yang datang tiba-tiba, tapi tumbuh dari luka, pengertian, dan kepercayaan satu sama lain. Suatu malam, Dini menulis di buku hariannya. Cinta kami lahir dari kesetiaan. Kami menikah tanpa cinta, tapi justru dari kesetiaan itu, aku menemukan cinta sejati. Dan sekarang, aku tahu, cinta yang diuji berkali-kali justru menjadi yang paling kuat. Dini menutup buku, menatap Arga yang tertidur di sampingnya. Ia tersenyum dan menempelkan pelan bibirnya di pipi suaminya. Terima kasih sudah setia, Mas. Terima kasih sudah jadi rumahku, walau dulu aku tak mencintaimu. Arga tersenyum dalam tidur,
tak tahu bahwa kata-kata itu adalah penutup sempurna dari perjalanan panjang mereka. Sebuah perjalanan dari pernikahan tanpa cinta menjadi cinta yang tumbuh dari kesetiaan. Di halaman bengkel kecil mereka, di rumah yang sederhana tapi hangat, di dalam hati masing-masing, mereka tahu satu hal pasti, bahagia itu sederhana, tapi nyata, ketika dijalani bersama orang yang benar-benar setia.